Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat melakukan presentasi pada saat ini. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rumah Tahfidz Quran, Bapak Dr. Haji Asep Fathur Rahman LCMAG, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait dalam penyusunan tugas ini. Baik, langsung saja di sini saya Mila Amanatus Sajida FM selaku moderator pada presentasi saat ini. Tugas ini disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan Lulus Leki Mahfudah, Maulinda Aulia, Mila Amanatus Sajida FM, Muhammad Royan, Muhammad Zeni Alamsah, Muhammad Rahmat, dan juga Muhammad Akmalubis. Langsung saja di sini saya akan membacakan susunan presentasi pada saat ini. Yang pertama adalah sesi pembukaan, kedua adalah sesi pemaparan materi, yang ketiga penyampaian kesimpulan, dan selanjutnya adalah penutup. Mari kita lanjut ke sesi pembukaan. Mari kita buka kegiatan presentasi pada saat ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah sesi pemaparan materi. Berikut akan saya bacakan materi dan juga pematerinya. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian oleh Muhammad Zeni Alamsyah. Kemudian dilanjutkan landasan teologis oleh Muhammad Royan, dan kemudian prosedur penelitian oleh Lulus Leki Mahfudah. Kemudian lanjut pembahasan profil Rubin dan visi misi Rubin akan disampaikan oleh Muhammad Akmalubis. Kemudian program Rubin dan manajemen bimbingan tahfidz akan disampaikan oleh Maulinda Aulia, dan manajemen SDM Rubin dan manajemen infrastruktur Rubin akan disampaikan oleh Muhammad Rahmat. Oke, mungkin untuk para pemateri dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya Muhammad Zeni Alamsyah. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi landasan yang melatar belakangi dari pada penelitian ini. Yang mana penelitian ini objeknya yaitu Rumah Binaan Tahfidz yang berada di Kota Bandung ini. Nah, Rumah Binaan Tahfidz ini yaitu salah satu yang ada di Kota Bandung, karena Rumah Binaan Tahfidz ini ternyata sudah ada di beberapa titik di Indonesia tentunya, bahkan sudah sampai ke luar negeri, yaitu di Malaysia, yang sangat luar biasa. Dan kami melihat itu merupakan sesuatu yang luar biasa tentunya. Dan perlu diketahui juga, Rumah Binaan Tahfidz ini kami rasa itu sangat unik sekali. Kenapa? Karena Rumah Binaan Tahfidz ini Rumah Binaan Tahfidz yang mana berbasis digital gitu. Artinya apa? Rumah Binaan Tahfidz ini berbasis digital itu mereka menggunakan aplikasi untuk saling terhubung. Contohnya daripada kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantrennya ataupun di Rumah Binaan Tahfidz ini, itu semua terakses di aplikasi itu sendiri. Dimulai daripada setoran, terus juga kajian-kajian itu terpantau di aplikasi itu sendiri. Nah, itu merupakan salah satu bentuk manajemen daripada Rumah Binaan Tahfidz itu sendiri. Nah, itu yang menjadi acuan kelompok kita. Kenapa kelompok ini memilih Rumah Binaan Tahfidz atau Rubin ini untuk diteliti terus di Kota Bandung ini. Nah, yang mana timbullah ya apa yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu seperti apa mereka memanage daripada pengorganisasian Rumah Binaan Tahfidz itu sendiri, dan juga bagaimana program bimbingan tahfidznya. Nah, itu semua nanti akan ada pembahasan selanjutnya oleh teman-teman kelompok ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk menjadi gambaran awal ataupun
pembukaan dari pemaparan hasil penelitian kelompok kami, yaitu kelompok yang mengambil penelitian di rumah binaan tahfidz ataupun Rubin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lulu Silgi Mafuzol. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kami lakukan adalah metode kualitatif, yang mana metode kualitatif ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data atau memahami serta mengeksplorasi mengenai objek yang kami teliti, yaitu tentang manajemen rumah tahfidz di Rubin ID ini. Selain itu, yang kami gunakan adalah konten analisis, yang mana pendekatan terjun langsung kepada objek yang diteliti, seperti observasi lapangan atau wawancara yang bersifat alamiah dan berfokus pada data yang ada. Yang kedua yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan penelitian ini yaitu Rubin ID yang terletak di Batik Saketi Sukaluyu Cibenying Kaler, Kota Bandung. Nah, kami tertarik membahas manajemen rumah tahfidz di Rubin ID ini karena yang mana di Rubin ini hanya dikhususkan untuk kalangan mahasiswa saja. Selain itu, jenis data yang kami lakukan ini adalah studi kepustakaan dan observasi lapangan, yang mana studi kepustakaan ini mengumpulkan data-data yang bersifat gabungan, sekaligus menyertakan data hasil wawancara melalui observasi yang kami lakukan. Selain itu, jenis data yang kami lakukan dalam penelitian ini kami menggunakan studi kepustakaan dan observasi lapangan, yang mana studi kepustakaan ini kami mengumpulkan data-data yang relevan mengenai objek yang akan dikaji, dan observasi lapangan ke tempat yang kami teliti. Selain itu, untuk memahami tentang manajemen rumah tahfidz ini, kami mengumpulkan referensi data-data lain dari skripsi, tesis, jurnal yang berkaitan dengan penelitian kami. Selanjutnya yaitu sumber data, yang mana dalam penelitian ini sumber data terbagi pada sumber data primer dan sekunder, yang mana sumber data primer ini adalah sumber yang paling utama yang dikaji. Adapun sumber data primer yang paling penting digunakan ialah observasi lapangan dalam mendatangi langsung kepada tempat yang kami teliti, yang mana di tempat itu kami bertemu dengan tim manajemen Rubin atau pimpinan Rubin tersebut. Yang kedua yaitu sumber sekunder, yang mana sumber sekunder ini sumber pendukung dan penelitian, seperti tim manajemen Rubinnya, buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, skripsi yang relevan atau pendukung yang berkaitan dengan manajemen rumah tahfidz ini. Adapun poin selanjutnya itu adalah analisis data, yang mana analisis data ini merupakan proses pencarian sumber yang kita pakai sebagai sumber dalam penelitian ini. Adapun analisis data ini kami memaparkan secara rinci permasalahan penelitian terkait manajemen rumah tahfidz di Rubin ID ini, kemudian menganalisis dan menggunakan metode interpretatif dan menyusunnya secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan di akhir. Yang kemudian tahapan penelitian. Adapun dalam penelitian ini kami melakukan beberapa tahap untuk mendapatkan hasil penelitian. Yang pertama itu mengumpulkan atau menghimpun penjelasan mengenai manajemen rumah tahfidz. Yang kedua, menelaah bagaimana sistem bimbingan serta infrastruktur rumah tahfidz tersebut. Yang ketiga,
membuat kesimpulan di akhir secara terperinci dan jelas sebagai jawaban dari rumusan masalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen rumah tahfidz di Rubin ID ini. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil Rubin. Yang pertama ada latar belakang Rubin. Rubin adalah sebuah program pembinaan mahasiswa berbasis beasiswa tempat tinggal yang dimana di dalamnya para penerima beasiswa memperoleh pembinaan keislaman dengan pemantauan aktivitasnya melalui rubin.id yang merupakan nama dari aplikasi dan website Rubin yang dapat diakses melalui perangkat elektronik. Rubin merupakan singkatan dari Rumah Binaan yang berfokus dalam pembina mahasiswa melalui program beasiswa berbasis asrama yang sudah menyebar di 30 lokasi di seluruh Indonesia, terdiri dari 30 Rubin Ikhwat dan 9 Akhwat. Pada tanggal 21 Desember 2016, Rubin.id menjadi proyek pertama dari PT Pesantren Kreatif Global yang bergerak di bidang IT dan didirikan oleh Ruston Firmansyah Eskom bersama rekan-rekannya. Tujuan dari Rubin.id ialah mengembangkan beberapa program yang sudah pernah dan hanya dilaksanakan pada kalangan mahasiswa yang menjadi anggota Lembaga Dakwah Kampus atau LDK. Proyek pertama perusahaan ini adalah aplikasi Rubin.id. Selain membuat website dan aplikasi untuk kebutuhan klien, tujuannya adalah mengembangkan program yang sebelumnya hanya dinikmati oleh mahasiswa yang menjadi anggota lembaga dakwah kampus menjadi seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Aplikasi Rubin.id dalam penggunaan menghubungkan 3 pihak, yaitu mahasiswa sebagai peserta pembinaan dan penerimaan manfaat, pemilik rumah atau bangunan yang akan dijadikan asrama Rubin sebagai donatur, dan pihak penyelenggara program. Yang selanjutnya itu tentang pembangunan aplikasi Rubin ini dikerjakan selama 6 bulan. Pada 14 September 2017, aplikasi Rubin.id yang menunjang program ini mendapatkan penghargaan dari Diskominfo Jabar sebagai juara 1 lomba aplikasi inovatif kategori masyarakat umum. Selain itu, Rubin.id juga menjadi member Tech in Asia setelah grand launching pada 8 Agustus 2019. Selanjutnya itu tentang visi dan misi. Visi dari Rubin ialah menjadi pionir pembinaan mahasiswa muslim yang terintegrasi dengan aplikasi. Yang selanjutnya itu misinya, yaitu yang pertama mengembangkan aplikasi sebagai sarana kontrol dalam pembinaan keislaman. Yang kedua, melahirkan pelajar muslim yang menjadi keimanan yang kokoh. Yang ketiga, membentuk mahasiswa muslim berkepribadian Islam. Yang keempat, mencetak mahasiswa muslim yang cerdas, terampil, dan siap menghadapi tantangan zaman. Yang kelima, membentuk mahasiswa muslim mandiri dan peduli terhadap masyarakat. Yang selanjutnya itu ada program Rubin. Program Rubin yaitu mencetak 1000 mahasiswa binaan Rubin menjadi generasi yang cerdas, terampil, berhasyah Islam. 100 Rubin di Kota Bandung. Rubin sebagai salah satu program unggulan. Program Rubin ini menjadi solusi bagi mahasiswa yang ingin memiliki hunian atau kos-kosan, uang saku, pembinaan tahfidz dan keislaman, plus mendapatkan pembinaan skill 4.0. Berikut adalah sarana dan prasarana yang diberikan kepada mahasiswa Rubin. Yang pertama, tempat tinggal. Kedua, biaya makan, listrik, dan biaya internet. Ketiga, pembinaan tahfidz Quran. Keempat, pembinaan keislaman. Dan kelima adalah pembinaan skill 4.0, peluang menjadi freelancer. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu program Rubin. Mencetak 1000 mahasiswa binaan Rubin menjadi generasi yang cerdas, terampil, berhasyah Islam. Nah, Rubin sebagai salah satu program unggulan. Program aplikasi Rubin juga akan menjadi program pembinaan mahasiswa yang terkini, yang teruji, terstruktur, terintegrasi dalam satu sistem.
Nah, selain aplikasi yang dikeluarkan Rubin, akan dikembangkan juga produk-produk aplikasi lainnya yang dapat dikembangkan untuk membantu permasalahan sosial yang ada. Program Rubin ini menjadi salah satu solusi mahasiswa yang ingin memiliki hunian atau kos-kosan, uang saku, bimbingan tahfidz dan keislaman, dan bimbingan skill. Beasiswa ini terintegrasi dengan program aplikasi, jadi sangat mudah untuk menjalankannya ke depan. Metode menghafal Al-Quran di Rubin yaitu menggunakan metode tikrar yang sudah terkenal, yang dipakai oleh siapapun yang menghafalkannya, terutama oleh mahasiswa seperti Rubin. Nah, salah satu kelebihannya adalah proses tikrar yaitu mudah untuk menghafal dengan cepat. Namun kelemahannya terletak pada kurangnya controlling dan manajemen ketika kita tidak melakukan murojaah secara terus-menerus, yang bisa menjadikan kita lupa hafalannya. Oleh karena itu, ada basis aplikasi murojaah yang membantu mengkondisikan mereka dan memastikannya ada pengulangan harian dan pekanan melalui tasmi. Ketika mahasiswa melakukan kelalaian tidak menjalankan aktivitas tertentu, akan mendapatkan poin minus yang akhirnya mengarah pada peringatan dan hukuman. Ada reward bulanan yang memperoleh poin, tetapi juga ada hukuman. Dalam hukuman, Rubin menjadikannya menarik seperti kemah pengabdian di tempat ini sambil menghafal Al-Quran. Nah, Rubin melakukan evaluasi bulanan tujuannya untuk melihat progres setiap bulannya. Tahun ini evaluasinya lebih ketat, kita memantau perkembangannya bulanan. Ada kemungkinan, ada yang dieliminasi, dan ada yang tetap bertahan. Evaluasi tahun sebelumnya dilakukan sekali dalam setahun. Jika progresnya bagus, bisa mendapatkan beasiswa untuk tahun berikutnya. Beberapa bulan terakhir ada yang tereliminasi untuk digantikan dengan yang baru. Nah, selanjutnya di sini yaitu manajemen bimbingan tahfidz di Rubin. Secara keseluruhan, Rubin sebagai rumah binaan yang memiliki basis rumah-rumah dan menerapkan manajemen bimbingan tahfidz berbasis aplikasi. Masing-masing individu juga memiliki Al-Quran yang khusus, yaitu Al-Quran Rubin yang terkoneksi langsung pada aplikasi. Selain menghafal, di Rubin juga terdapat tilawah, jiadah, murojaah, tasmi pekanan, dan tasmi bulanan yang terkoneksi dan terkontrol langsung pada aplikasi. Dalam menghafal Al-Quran, supervisornya memantau perkembangan peserta secara langsung setiap sepekan sekali. Selain menghafal juga, mereka belajar tahsin setiap sepekan sekali untuk memastikan setiap pekan sekali ada guru khususnya yang memang monitoring mereka langsung ke Rubin-Rubinnya setiap pekan sekali. Setiap harinya mereka melakukan jiadah atau murojaah kepada teman sesama Rubinnya sekali dalam seminggu. Mereka melaporkan hasilnya. Ada juga program tasmi bulanan dengan minimal hafalan 1 juz yang diajukan melalui sistem. Kemudian dievaluasi oleh guru khusus. Jika sudah memenuhi syarat, peserta diizinkan mengajukan tasmi langsung 1 juz. Nah, peserta yang menghafal hingga 1 juz didorong untuk mengajukan tasmi. Mekanisme manajemen bimbingan tahfidz ini relatif sederhana dengan berbasis aplikasi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai tentang manajemen SDM Rubin dan manajemen infrastruktur Rubin. Nah, kita mulai dari manajemen SDM Rubin langsung saja ya. Jadi manajemen mahasiswa maupun mahasiswa Rubin mulai dari rekrutmen ya, dari rekrutmen mahasiswa Rubin, pihak Rubin ID melaksanakan seleksi ini secara selektif dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama ini administrasi.
Nah, mahasiswa maupun mahasiswi yang mendaftar diwajibkan untuk membuat akun terlebih dahulu di website Rubin ID. Kemudian melengkapi berkas-berkas administrasi yang Rubin wajibkan. Nah, yang kedua itu ada di kuesioner. Nah, di kuesioner ini pihak Rubin akan menanyakan beberapa pertanyaan gitu yang diajukan oleh tim Rubin ID yang harus diisi di aplikasi maupun di website Rubin ID. Nah, di sana ada beberapa pertanyaan terkait dengan hafalan Al-Quran, kapabilitas diri, kemudian pilihan bidang skill yang nanti akan diikuti oleh calon mahasiswa Rubin ID ini. Yang ketiga ini adalah wawancara. Nah, wawancara ini adalah sesi terakhir sebagai penentuan mereka lulus ataupun tidak. Nah, di masa sebelum pandemi dan sekarang ini gitu. Nah, itu dilaksanakan secara offline. Nah, dulu waktu masa pandemi sempat wawancara ini dilakukan secara online ya. Nah, jadi ada beberapa yang dinilai terkait dengan administrasi yang ditanyakan kembali di wawancara ini, seperti kepribadian mereka, bacaan Al-Quran, hafalan Quran, kemudian skill maupun prestasi ataupun karya yang pernah mereka buat. Dan yang terakhir itu menilai kesiapan mereka untuk mukim di Rubin gitu. Bagaimana komitmen calon penerima beasiswa Rubin ID ini untuk berkomitmen berada di mukim di Rubin gitu. Nah, setelah mereka lolos nih dari 3 tahapan ini, maka yang dinyatakan lolos, maka mereka harus menyetujui MOU dan menandatangani kontrak ya yang sudah dibuatkan oleh Rubin ID. Nah, kemudian setelah mahasiswa yang mendaftar yang udah lolos seleksi ya. Nah, sekarang kita kepada penempatan. Nah, penempatan mahasiswa Rubin akan menyesuaikan yang dengan kampusnya masing-masing. Nah, misalnya mahasiswa ini dekat dengan kampus UIN Bandung, maka akan dimasukkan Rubin yang dekat dengan UIN Bandung gitu. Atau mahasiswa yang dekat dengan UPI, nah maka akan tinggal ditempatkan di rumah Rubin yang berada dekat di sekitar UPI gitu. Nah, output yang diperoleh mahasiswa yang mengikuti program ini, program Rubin ID, maka mereka memiliki tujuan masing-masing ya gitu. Nah, tujuan yang paling utama di sini adalah ya yang sudah pasti yang ingin mendapatkan lingkungan yang lebih baik gitu, saling mendukung dalam beramal, dalam beribadah gitu ya. Jadi kan lingkungan itu menentukan ya gitu, lingkungan menentukan untuk kedepannya kita bagaimana gitu. Nah, jadi kalau misalnya lingkungannya baik, misalnya mau hafal Quran juga jadi mudah gitu kan. Jadi mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari juga karena lingkungannya baik, kita bisa mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, dari pembinaan keislamian, nah dari Rubin ini memfasilitasi sangat berpengaruh ya kepada mahasiswa maupun mahasiswi gitu. Nah, sebagai pengingat untuk bersegera dan ya peringatan lah gitu, agar kita senantiasa mengingat Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup gitu. Nah, kemudian di Rubin ID sendiri dilengkapi dengan pembinaan skill ya yang sangat dibutuhkan di era sekarang gitu, yaitu skill digital marketing, copywriting, programming, dan multimedia. Nah, yang mana 4 program ini sangat penting di masa kini ya, apalagi di era milenial sekarang. Seiring berkembangnya zaman semakin inilah gitu ya, semakin 4 skill ini sangat diperlukan gitu. Nah, sehingga kolaborasi antara pembinaan keislaman dan skill ini akan membentuk generasi yang mempunyai kepribadian Islami yang siap terjun di masyarakat dan bisa menghadapi tantangan zaman. Nah, itu salah satu yang bisa didapatkan oleh mahasiswa Rubin ya. Kemudian pembinaan Al-Quran gitu. Programnya pembinaan ini memberikan pola pembinaan tahsin dan menghafal Al-Quran. Nah, melalui supervisor, sehingga kader binaan Rubin ini setiap pekannya menyetorkan hafalan. Nah, ini untuk hafalannya. Kemudian pembinaan skill yang tadi ya, pembinaan skill ini akan difokuskan kepada programming, multimedia, digital marketing, dan copywriting. Nah, ini jadi diharapkan nanti mahasiswa Rubin itu dapat bersaing ya di dunia yang luas nanti. Jadi tidak ketinggalan. Jadi itu untuk manajemen SDM yang ada di Rubin.
Kemudian untuk manajemen infrastruktur. Nah, kalau untuk manajemen infrastruktur Rubin itu sendiri berbeda-beda ya gitu. Tergantung pada rumah Rubin sendiri yang didiami oleh mahasiswa maupun mahasiswi. Nah, misalnya contohnya nih, ada namanya Rubin Zubair bin Awam dan Rubin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini terletak persis di belakang Masjid Kifayatul Akhyar yang berada di Gang Kujang, dekat dengan kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kampus 1 ya. Nah, rumah ini memiliki bangunan seperti kos-kosan pada umumnya gitu. Namun uniknya kawasan ini dijadikan pesantren oleh pemilik Rubin sendiri gitu, pemilik rumah ini. Kemudian di sini ada memiliki masjid, aula, kemudian kolam ikan, kamar-kamar yang digunakan oleh mahasiswa tahfiz Rubin ID. Kemudian rumah ini kan rumahnya memiliki 2 lantai gitu. Nah, jadi dibuatkan 2 Rubin agar saling bersinergi. Jadi lantai di atasnya Rubin Sa'ad, yang Rubin bawah, yang di bawah Rubin Zubair bin Awam. Jadi digabung ya. Nah, di sini fasilitasnya juga banyak ya, lumayan banyak gitu. Kayak misalnya difasilitasi tempat tidur, kamar gitu, dan kamar mandi udah di dalam tuh, musola, aula, dapur, kemudian tempat memasak juga sudah ada di sana gitu. Nah, itu contohnya salah satu contoh Rubin yang berada di Bandung yang dekat dengan kampus UIN Bandung, dan itu khusus untuk ikhwan. Kemudian ada contohnya juga Rubin ini ya, Rubin Asma juga sama di kota Bandung gitu. Nah, jadi di sini apa fasilitasnya? Nah, di sini ada 10 kamar gitu ya. 10 kamar yang diperuntukkan untuk akhwat perempuan gitu. Nah, fasilitasnya apa aja di sana? Di sana ada parkir motor, kamar mandi, kemudian dapur, area jemur, kemudian ada ruang pembinaan khususnya juga ada ya gitu. Nah, dan kawasan terintegrasi gitu. Nah, itu contohnya, dan ini dekat dengan UIN Bandung juga. Nah, jadi itu yang buat yang di Bandung. Jadi demikianlah mungkin untuk manajemen SDM Rubin dan manajemen infrastruktur Rubin ya dari saya. Mungkin saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita telah melewati sesi pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi pembacaan kesimpulan. Untuk pembacaan kesimpulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi pada saat ini adalah Rubin atau rumah binaan sebagai rumah binaan memiliki basis di rumah-rumah dan menerapkan manajemen bimbingan tahfidz berbasis aplikasi. Rubin diperuntukkan untuk mahasiswa dan juga mahasiswi, di mana masing-masing individu memiliki Al-Quran khusus yaitu Al-Quran Rubin dengan barcode yang terkoneksi langsung dengan aplikasi. Setiap harinya selain menghafal terdapat aktivitas tilawah, murojaah, ziyadah, tasbih pekanan, dan tasbih bulanan yang terkontrol dan terkoneksi melalui aplikasi. Seluruh peserta memiliki akun aplikasi yang memungkinkan statistik monitoring dan pengisian aktivitas harian. Manajemennya berbasis aplikasi dengan kontrol dan pengisian informasi kegiatan yang telah dilakukan. Terdapat dokumentasi dan rekapitulasi dalam aplikasi. Penilaian murojaah juga dilakukan melalui aplikasi. Metode yang digunakan di Rubin sendiri adalah metode tikror, di mana metode yang paling umum digunakan oleh siapapun yang menghafalkan Al-Quran, terutama oleh mahasiswa seperti halnya di Rubin. Metode ini memudahkan mereka dengan pengulangan meskipun mereka memiliki banyak aktivitas seperti pemberdayaan diri dan berikut untuk kesimpulan dari presentasi kita pada saat ini. Dalam penyusunan tugas ini tak luput dari kekurangan, sehingga kami sangat menerima masukan dan saran. Baik, cukup ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maafnya sebesar-besarnya. Terima kasih kami ucapkan kembali. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Tsumma salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.